Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, kita di Ponorogo dan hari ini kita berkunjung ke Desa Tajuk, Kecamatan Siman. Kita akan mencoba menelusuri pemakaman Cina atau yang oleh masyarakat Jawa atau masyarakat Ponorogo secara umum dikenal sebagai kawasan Bong Cino. Di kawasan ini sebuah bukit kecil yang berada tak jauh dari jalur kabupaten yang menghubungkan wilayah Ponorogo Kota dan juga wilayah Bulung. Sedikit menjerok ke dalam ada bukit kecil yang mana dari seluruh penjurunya dipenuhi makam etnis Cina. Rumput kong. Dalamnya putih. Tajuk mriki nggih. Asmane sinten, Gong? Pak Giwan ya, Oh, Pak Giwan, kula purba. Kong, yen pirsa. Abong niki mulai dingge ngubur Cina niku tahun pinten, Kong? Oh, niki lho. Nggih. Saemu pun tahun niku. Kira-kira nek jenengan yuswa pinten? Kelahiran tahun pinten? Wah, 48 nek. Kelahiran 48. Ning jenengan saemute jenengan niki pun wonten ngeten niki. Pun wong Pak kula nggih tumet nyamdamen. Niki yo ngresiki bong-bong niki. nggih enten kematian apa. Oh, nek anu kok ndak nek sing kilen nika. Sing tenanu nika. Di anu Rono Wijaya nika sakniki digusur nika. wis digusur ya. Terus pindah mriki niki. Boten. Tukon niku pindah pundi. Oh, ngaten. Ning riyen nggih mriko wonten mriki nggih wonten. Nggih. Oh, ngaten. Matur nuwun, Kong. Bong Cino atau komplek pemakaman etnis Tionghoa di Ponorogo ini memang boleh dikatakan sudah digunakan sangat lama. Bahkan sebagaimana dalam wawancara singkat tadi, ketika kita coba bertanya sejak kapan Bong Cino ini difungsikan sebagai pemakaman etnis Tionghoa, bapak tadi yang sudah berusia lanjut pun tidak mengetahuinya. Namun demikian, nanti kita akan coba melihat sejak kapan bong ini digunakan dengan berdasarkan inskripsi yang ada pada makam-makam yang tersebar merata di perbukitan kecil yang ada di Desa Tajuk, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo ini. Sejujurnya, saya malah baru tahu sekarang jika Bong Cino atau pemakaman Cina di Ponorogo ini ada di wilayah Desa Tajuk. Pada awalnya, sepengetahuan saya, kawasan Bong Cino ada di kawasan Rono Wijayan. Kontur tanahnya sama, juga tinggi atau semacam berbukit. Namun, Bong Cino yang ada di Kelurahan Rono Wijayan sekarang sudah tak lagi digunakan karena sudah digusur dan digunakan sebagai area perkantoran pemerintah. Ada bina marga, kemudian pertanian, perkebunan, kehutanan, maupun juga ada puskesmas, kemudian SMA 1, kemudian ada Universitas Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Nah, ternyata sungguh mengejutkan, terutama bagi saya. Ketika sedikit kita melihat ke arah timur, ternyata Bong Cino ada di kawasan ini. Bahkan dari kawasan ini pula kita bisa melihat ke arah kota atau ke arah barat ya, sehingga sekitar kawasan Unmu Ponorogo pun nampak akan terlihat jelas apabila kita berdiri dan menghadap ke barat di kawasan yang agak tinggi dari Bong Cino di Tajuk Siman Ponorogo ini. Nah, kita akan memutar arah kamera agar para pemirsa maupun penonton semuanya bisa melihat area kota Ponorogo atau setidaknya bagian timur kota Ponorogo apabila dilihat dari kawasan Bong Cino seperti apa. Nah, tower itu menjadi tanda wilayah ngembak, sementara untuk menara masjid atau semacam kubah masjid besar itu adalah kawasan Unmu atau Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, sedulur, kita akan mencoba naik, artinya menuju bagian yang lebih tinggi dari kawasan Bong Cino ini. Apabila di yang agak bawah tadi, kita sempat melihat inskripsi yang menyebutkan
bahwa makam ini ada tahun 1926, maka makam yang ini justru nampak lebih tua lagi karena angka tahunnya menyebut 1921. Dan besar kemungkinan Bong Cino ini ada jauh sebelum tahun 1921 sebagaimana tulisan dalam makam tadi. Kenapa? Karena pada beberapa sisi kita melihat ada makam-makam yang lebih tua. Namun saya mohon maaf belum mampu untuk membaca inskripsi yang tertera dalam makam tersebut. Nah, sedulur, sebagaimana Bong Cino atau pemakaman Cina di kota-kota yang lain, maka Bong Cino yang ada di Tajuk Ponorogo ini pun kita bisa melihatnya sebagai kawasan pemakaman yang relatif bersih. Tak ada semak belukar, karena memang sepertinya benar-benar dirawat. Menurut keterangan pula, apabila Imlek atau Hari Raya Imlek datang, atau sekitar bulan Imlek lah semacam itu, maka makam ini akan sangat ramai diziarahi oleh para etnis Tionghoa yang menjenguk atau berziarah ke makam orang tua atau para leluhurnya. Sedangkan di luar waktu sekitar Imlek atau hari-hari biasa, makam ini atau pemakaman ini memang relatif sepi. Maka tak heran apabila ada statement bahkan terkadang kawasan ini digunakan untuk bersantai para muda. Bahasa vulgarnya mungkin digunakan untuk pacaran anak-anak muda. Meskipun memang tak separah pemakaman Cina di kota lain, Gunung Bulo atau Bong Pai Madiun yang memang terkenal digunakan untuk kawasan prostitusi. Di Bong Cino Tajuk ini, sedulur, tidak hanya makam lama, tapi makam-makam baru juga ada. Seperti ini misalnya. Bahkan ukurannya pun nampak jelas berbeda, karena sesuai Perbub yang baru, makam Cina yang ada di Bong Cino ini ukurannya hanya boleh 1,5 kali 3 meter. Yang unik, di kawasan ini juga ditemukan terselip makam Muslim. Bahkan makam Muslim ini terlihat masih baru. Ini tentu saja menjadi unik karena adanya makam Muslim terselip di antara nisan-nisan bertanda salib yang ada di Bong Cino Tajuk Siman Ponorogo ini. Area pemakaman Cina ini sebenarnya masih sangat lapang. Namun karena populasi etnis Tionghoa semakin tinggi, maka upaya perluasan sebagai antisipasi pun dilakukan. Tanah di sisi selatan dari kantor pemakaman Cina ini sudah dipagari biru. Ini sebagai penanda di masa yang akan datang, area di sisi selatan ini pun akan digunakan sebagai kawasan pemakaman sebagaimana yang di bukit sisi utara. Nah, sedulur, ini vlog kita kali ini tentang Bong Cino yang ada di kawasan Tajuk, Kecamatan Siaman, Kabupaten Ponorogo. Semoga menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semuanya. Terima kasih sudah mengikuti video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.